Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Pak Nur berharap kalian semuanya mudah-mudahan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita. Kali ini kita akan memulai bab baru. Kalau kemarin bab 1 kita panjang lebar membicarakan berkaitan dengan masalah menulis, memahami dan menulis teks laporan percobaan. Sebetulnya teks laporan percobaan itu merupakan pendalaman apa yang dulu sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Di kelas 7 dulu ada istilahnya teks prosedur. Nah, di kelas 9 ini diperdalam lagi materi kita dengan teks laporan percobaan. Jadi kurang lebih teks prosedur dan teks laporan percobaan hampir ada kesamaannya. Jadi teks laporan percobaan, jadi teks prosedur bagaimana prosedur percobaan itu kita lakukan baru kita tulis. Jadi pelajaran kelas 7 dulu itu sangat membantu pelajaran kita selama kurang lebih 3-4 pertemuan kemarin mulai tahun pelajaran baru. Nah, di bab yang kedua kita akan mempelajari hal yang lain, tetapi ini juga saya kira tidak asing bagi kalian, yaitu masalah berpidato ya. Dalam bab 2 ini nanti kurang lebih ada 3-4 pertemuan. Yang pertama kita akan bicarakan memahami pidato persuasif, informasi dalam pidato persuasif itu apa. Kemudian pertemuan yang kedua menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertemuan ketiga struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang terakhir adalah menyusun teks pidato persuasif. Nah, hasil dari menyusun teks pidato persuasif ini bisa nanti kita pakai pada saat kita di akhir kelas 9 ini, karena ada teks praktik. Nah, bahasa Indonesia itu biasanya Pak Nur mengambil dengan Bu Haji Azimah akan mengambil pidato itu sebagai salah satu materi ujian praktek di akhir kelas 9. Baik anak-anak, untuk lebih memahami pelajaran kali ini yaitu pidato persuasif kita ini. Nah, coba dalam pembelajaran kali ini nanti ada dari tadi pelajaran tadi kurang lebih 4 ini sampai 5 ini, itu tujuannya apa? Tujuan daripada pembelajarannya adalah yang pertama, membangun pemahaman penyajian pidato persuasif, mengenal tujuan dan fungsi teks eksposisi, mengetahui struktur teks eksposisi. Mengapa kok teks eksposisi itu juga ditampilkan pada pembelajaran kali ini? Karena teks pidato persuasif itu merupakan salah satu jenis dari teks eksposisi. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif, menganalisis struktur model pidato persuasif, menganalisis ciri kebahasaan model pidato persuasif, dilanjutkan dengan menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, memahami penggunaan kalimat aktif, kata tugas, piranti kohesi, koherensi, pembendaan atau nominalisasi, kosakata emotif, artinya kata-kata yang bisa menimbulkan emosi perasaan seseorang ketika kita berpidato sehingga orang itu mampu atau mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir tentunya menyusun. Di akhir pembelajaran kita nanti kita diharapkan mampu menyusun kerangka pidato persuasif sekaligus mengembangkannya menjadi sebuah teks pidato persuasif. Baik anak-anak, untuk melanjutkan
pidato persuasif kurang lebih nanti ini pengertiannya apa, jenisnya apa saja, kemudian metode atau cara berpidato persuasif itu bagaimana. Nah, apa sih yang dimaksud pidato itu? Sebelum jauh kita, apa sih pidato itu? Pidato itu adalah berbicara di hadapan orang banyak. Persuasif itu menyampaikan gagasan atau ide atau pendapat dengan kata-kata yang mampu mempengaruhi seseorang atau banyak orang untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan atau tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya persuasif. Bahasa persuasif itu lebih sederhananya adalah mempengaruhi, mengajak. Kalau dalam bahasa yang konotasinya agak kurang baik, membujuk. Coba anak-anak, kalau kalian pernah membaca entah itu apa teks di tempat-tempat umum, ada kan kata-kata yang mempengaruhi kita untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Mohon maaf anak-anak, iklan atau para apa ya, sales barang jasa, itu semua yang diucapkan adalah persuasif, mempengaruhi, kurang lebih seperti itu persuasif. Nah ini ya, pidato persuasif merupakan bagian dari eksposisi. Sudah saya katakan tadi, ada 3 tipe berbeda eksposisi. Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang sesuatu. Eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang. Jadi kalau orang kampanye, mohon maaf, dalam pemilu, itu jelas apa? Mengubah sikap pandangan orang tentang sesuatu untuk mengikuti apa yang ia inginkan. Yang ketiga adalah eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus. Nah, misalkan selamatkan terumbu karang sekarang. Mengapa harus diselamatkan? Tentunya harus ada argumen-argumen atau alasan yang bisa mendukung untuk supaya orang melakukan tindakan seperti yang disampaikan ini. Nah, ini cara memprovokasi itu ada 3, berkaitan dengan etika, emosi, logika. Gunakan pendekatan etika. Nah, contoh seperti ini. 1, 2, 3 ini. Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Ini termasuk persuasif yang mana? Yang etika, emosi, atau logika? Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan ini. Coba pakai latihan, tentukan mana contoh cara persuasif berdasarkan etika, emosi, dan logika. Menyimpulkan hasil identifikasi pidato persuasif. Nah ini anak-anak, berikut ini merupakan unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur dari berikut. Merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Hubungan dengan audiens, pendengar, menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiensi. Kelayakan, tujuan, peta jalan atau ide, pokok-pokok pikiran pidato, baru kemudian isinya. Isi pidato sebaiknya berisi pokok pikiran, penutup, betul ya. Baik, pidato, ya ini pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara, itu yang dimaksud dengan pidato persuasif. Nah, jenis-jenis pidato ada sambutan. Jadi sambutan, misalkan kalian sebagai ketua panitia, itu masuk dalam pidato. Pidato pemerintahan berkaitan dengan pemerintahan, ceramah, kalau di seperti acara
peringatan Hari Besar Islam, ya kan ya. Itu ceramah, pidato instansi, pidato yang berkaitan dengan lembaga atau organisasi tertentu. Nah, metode pidato ada 4. Naskah, jadi bisa kita pidato dengan membawa naskah, atau hafalan, ekstemporan, yaitu pidato dengan membawa catatan-catatan pokok-pokoknya saja. Kemudian nanti kita kembangkan tatkala kita berpidato. Nah, kemudian dadakan, impromptu atau dadakan tanpa persiapan sama sekali. Itu metode pidato ada 4. Teks atau manuskrip, memoriter atau cara hafalan, ekstemporan itu pidato dengan membawa catatan pokok-pokoknya saja. Kalau impromptu sama sekali tanpa ada persiapan. Oke, ini ya, memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar. Kalau pidato sekedar memberikan informasi, umpamanya sambutan kepala sekolah berkaitan dengan masalah pelaksanaan ujian, meyakinkan, ya seperti tadi. Kalau pidatonya, mohon maaf, orang sales yang menjual barang tentu meyakinkan atas barang yang ia tawarkan supaya para pendengar, audien atau pembeli yakin akan barangnya. Tuh, langkah-langkah seperti ini. Nah, latihannya, tugas pertama adalah membuat laporan mendengar pidato di radio atau televisi atau sumber lain. Ya, bisa kalian lakukan ini. Kemudian pendalaman materinya seperti ini. Nah, materi ini anak-anak disusun Pak Anwar dengan berdasarkan buku-buku dan referensi yang sudah ada. Buku bahasa Indonesia kelas 9, kemudian ada buku bahasa Indonesia yang dikarang oleh Ibu Ika Setianingsih dan kawan-kawan dari Intan. Juga anak-anak bisa mengakses video tentang pidato persuasif di link seperti ini. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.